Dan ibuku berpesan, wahai putraku, belajarlah adab dari para guru sebelum mempelajari ilmu. Itu semua nasihat-nasihat dari ibunya. Ya, bagaimanapun juga anak-anak, orang tua ingin anak-anak nggak melakukan kesalahan yang sama seperti yang beliau lakukan di masa lalu. Ya, jadi kalau nanti orang tua udah nggak ada, kita akan merasa sangat kehilangan dan merindukan perhatiannya mereka. Sekarang mumpung masih ada, maka baliklah untuk balas jasa kepada orang tuamu. Islam memuliakan, mengagungkan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki. Kamunya bagus, keluarganya bagus, negaranya bagus, peradabannya bagus. Perempuannya rusak, kemudian keluarganya rusak, peradabannya pun rusak. Gimana kamu jadi tempat rujukan anak-anakmu bertanya? Kamu nggak ngerti apa-apa. Belajar nggak mesti di kuliah sampai jadi profesor S1, S2, S3. Kalaupun bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ibu mah cuma lulusan SMA, tapi beliau suka baca. Kata beliau, baca itu jendela dunia. Baca, nambah pengetahuan terus-menerus. Kembali lagi kepada cerita Ibunda Imam Syafi'i. Ibunda ini cerdas dan paham agama. Nggak pernah mengeluh terhadap keadaan. Beliau memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Imam Syafi'i tidak pernah diberikan makanan kecuali yang halal. Jangankan yang haram, yang syubhat aja nggak pernah. Lihat nih, anak-anak yang dididik oleh seorang ibu yang luar biasa. Masuk ke dalam perutnya yang halal semuanya. Ketika Imam Syafi'i usia 2 tahun, ibunya sengaja berangkat dari Gaza. Imam Syafi'i dari Gaza, Palestina. Membawa anaknya dari Gaza itu ke Mekah. Lihat, ibunya visioner banget. Kenapa ke Mekah? Supaya anaknya bisa tumbuh dalam lingkungan ilmu. Rela pindah loh. Dari kampung halaman, saking visionernya berpikir tentang ke depannya luar biasa. Dari usia 2 tahun seorang diri bawa ini anak dari Gaza ke Mekah. Supaya anaknya tumbuh dalam lingkungan ilmu. Makanya nggak heran kalau di Indonesia ini banyak orang-orang yang rela ya pindah untuk tinggal di dekat-dekat pesantren. Kenapa? Supaya anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan ilmu. Mas Kanulfat di pusat di Bintaro, Tangerang Selatan. Qadarullah itu terbangun di sebuah lingkungan yang tadinya lingkungan Mas Kanulfat pusat Bintaro itu tadinya lingkungan narkoba, teman-teman semua. Lingkungan orang-orang mabok tadinya. Lingkungan polisi banyak banget datang ke situ untuk nangkep-nangkepin orang. Ini berdasarkan kata-kata penduduk kampung. Mereka katakan, ya Allah, kami ini berdoa belasan tahun, puluhan tahun supaya keadaan kampung ini berubah. Tiba-tiba datang Mas Kalhofa. Dan tiba-tiba banyak ratusan santri berseliweran. Tiba-tiba berubah kampung itu, teman-teman semua. Sampai seorang ibu pernah cerita, namanya Bu Cida ya, teman-teman pusat mungkin tahu sambil menangis. Puluhan tahun saya doa supaya kampung ini berubah. Tiba-tiba datang, nggak ada angin, nggak ada hujan datang, Mas Hufaz dibangun di sini. Dan kemudian jadi kampung Quran, Masya Allah. So, ibu-ibu, anak-anak bisa bebas belajar Quran, Masya Allah. Yang tadinya tempat ini tempat narkoba, tadinya tempat ini tempat mabuk, sekarang Masya Allah. Semuanya berubah. PRT-nya berubah, PRW-nya berubah, orang-orangnya berubah, Masya Allah. Berkah Quran. Dan orang-orang jadi pengen datang, mau tumbuh dalam lingkungan ilmu. Balik lagi ketika cerita Ibunda Imam Syafi'i yang sama. Ibunda Imam Syafi'i itu mau anaknya tumbuh dalam lingkungan ilmu. Teman-teman juga begitu, mau pesan sama teman-teman semua. Ketika teman-teman nanti pulang ke kampung halamannya masing-masing atau enggak di Mas Kampus lagi. Teman-teman cari rumah, cari tempat tinggal yang dekat masjid kah, dekat dengan tempat lingkungan ilmu kah. Teman-teman tahu kenapa Mas Kampus itu terbentuk di Bintaro, Tangerang Selatan? Kenapa? Mau cerita sejarahnya sedikit. Karena di Bintaro, Tangerang Selatan, Uma tinggal di situ. Uma nggak ketemu lingkungan Quran. Gimana anak-anak Uma dan Uma hidup menuntut ilmu kalau nggak punya lingkungan Quran itu? Karena nggak punya lingkungan Quran, akhirnya buat sendiri aja lingkungan Quran. Begitu pula teman-teman semua. Kalian cari dulu tempatnya di mana nih yang dekat dengan anak-anak atau kita tumbuh dengan lingkungan ilmu. Kalau nggak ada, buat sendiri. Kenapa? Kita butuh lingkungan. Butuh lingkungan. Kita butuh lingkungan belajar, teman-teman semua. Kita butuh lihat orang-orang yang tiap hari belajar supaya kita termotivasi belajar. Butuh lingkungan ilmu tersebut. Ibunda Imam Syafi'i membawa anaknya ke kota Mekah supaya tumbuh dalam lingkungan belajar, lingkungan ilmu. Supaya bahasa Imam Syafi'i bagus bahasa Arabnya. Dan kelak Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang seluruh dunia membicarakan dan ilmunya seperti matahari di siang hari ya, menyinari. Insya Allah, Ibunda Imam Syafi'i. Berikutnya, Ibunda Imam Malik. Ibunda Imam Malik. Ibu yang memotivasi anaknya ngafalin Quran. Ini rata-rata semuanya sama. Bukan rata-rata semuanya sama. Dari kecil pasti Quran.
Quran dulu pasti. Ibundanya memotivasi anaknya untuk menghafal Quran sehingga anak itu berhasil menghafalkan Quran. Apa kata Imam Malik? Aku tumbuh sebagai anak laki-laki dan aku terinspirasi dari para penyanyi-penyanyi, katanya. Kata ibundanya, wahai anakku, eh, jangan terlalu banyak dengan nyanyian-nyanyian yang tidak ada faedahnya. Tinggalkanlah nyanyian-nyanyian yang tidak ada faedahnya, yang tidak membawa dekat kepada Allah SWT. Kemudian belajar agama betul-betul, gitu ya. Akhirnya bukan berarti lagu itu nggak boleh ya teman-teman semua. Lagu yang melalaikan itu nggak boleh, yang melalaikan yang buat kita jauh daripada Allah. Namun ibu ini mengatakan yang melalaikanmu tinggalkan nak. Ayo kita belajar agama. Maka ibu dan Imam Malik ini terus mendorong anaknya agar giat belajar. Lihat nih, gimana seorang ibu yang nggak punya giroh belajar, nggak punya semangat belajar bisa memotivasi anaknya. Kan tadi kaidahnya sesuatu yang kosong nggak bisa ngasih sesuatu kepada yang lain, ya kan? Ibundanya ini jadi motivator. Ibunda ini mendorong anaknya agar giat belajar dan giat menghadiri majelis-majelis, ya. Terutama ada namanya Imam Rabi'ah di Madinah ya. Imam Rabi'ah ini pemilik majelis ilmu terbesar di Madinah dan Imam Malik banyak belajar dari majelis tersebut. Dan Imam Malik senantiasa membahas kebaikan ibunya. Apa kata Imam Malik? Ibundaku biasa mengenakanku pakaian, mengajarkanku ketika aku masih kecil, mengajarkanku ketika aku masih kecil. Artinya ibunda itu jadi gurunya yang pertama, madrasah pertama, guru yang pertama. Kata Imam Malik di majelis-majelis ya, ketika beliau mengajar, ibuku itu mengajariku ketika aku kecil, dia mengarahkan aku untuk belajar di majelis-majelis ya. Dan ibuku berpesan, wahai putraku, belajarlah adab dari para guru sebelum mempelajari ilmu. Itu semua nasihat-nasihat dari ibunya ya. Kemudian Imam Malik bercerita mengenai jasa-jasa ibunya. Beliau katakan, ibuku memakaikan pakaian berkerah, pakaian yang bersih, pakaian yang rapih, pakaian yang santun ketika mau belajar. Ibuku yang meletakkan topinya, peci ya, topinya panjang, yang panjang di kepalaku, untuk aku bisa rapi dalam belajar. Lalu ibuku berkata, sudah rapi sayang, berangkat dan belajarlah sekarang. Wah itu, seorang ibu yang hebat tuh. Nah, itu ya, bajunya udah rapi, udah pakai peci yang rapi, nah belajar sayang. Nah itu. Imam Malik ya, seorang ahli fikih ya, dan ulama hadis yang reputasinya luar biasa. Beliau terkenal dengan ilmunya luar biasa. Beliau namanya bersinar di kalangan tokoh-tokoh fikih, Masya Allah. Begitulah cerita-cerita dari beberapa ibunda para ulama. Di balik nama besar ulama, di balik nama besar imam-imam besar, ada jasa ibu di belakangnya. Ibu yang tegas, ibu yang disiplin terhadap ilmu, ibu yang taat kepada agamanya. Sedari kecil anak-anaknya diajarkan takut kepada Allah SWT dan bangga kepada agamanya dengan senantiasa menuntut ilmu. Begitu ya teman-teman semua. Nah, bagaimana bisa jadi ibu-ibu yang kayak gini? Gak ada cara lain, belajar. Belajar terus. Belajar itu bukan untuk menyaingi laki-laki, bukan. Perempuan belajar itu bukan untuk menjadi hebat dibanding laki-laki, bukan. Pun laki-laki jangan merasa, jangan belajar. Persaingan lagi sama saya nggak mau istri saya di atas saya. Enggak. Justru istrimu harus cerdas karena dia akan mendidik anak-anakmu nanti. Seorang perempuan cerdas bukan untuk menyaingi laki-laki, bukan. Untuk anak-anakmu itu. Bagaimana peran ibu itu luar biasa besarnya, luar biasa, Masya Allah. Karena ibu itu punya tugas domestik ya. Sebagian besar ibu punya tugas domestik. Wakorna fi buyutikun. Ada di rumah ibu itu. Sebagian besar waktunya ada di rumah. Dialah yang diharapkan untuk membangun peradaban manusia. Seorang ibu. Ya, jadi masih ada waktu untuk teman-teman semua. Di hari ibu ini kita mikir-mikir, ingat-ingat lagi jasa ibu kita. Ibu kita bukan orang yang sempurna. Sebagaimana nanti kita jadi seorang ibu, bukan jadi ibu yang sempurna. Em, tapi ibu kita yang mendidik anak-anak menjadi kita yang sekarang ini. Apapun kelebihan dan kekurangan beliau, beliau yang menjadikan kita yang sekarang ini. Untuk kita yang kelak menjadi seorang ibu, teman-teman semua, dan teman-teman semua yang akan menikah memilih seorang istri. Seorang ibu pekerjaannya nggak mudah. Eh, Kadang-kadang ibu juga buat salah juga ya, karena ibu nggak bisa serba bisa ya teman-teman semua. Maka tugas kita untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, berusaha untuk jadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian banyak belajar supaya bisa mendidik dengan cara yang benar. Banyak belajar supaya bisa mendidik tauhid, bisa mendidik ibadah, bisa mendidik akhlak, bisa mendidik muamalah, bisa mendidik life skill untuk anak-anak kita. Em, itu yang harus kita lakukan. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan besok ya, hari ibu ya. Setiap hari adalah hari ibu.
Jadi setelah tadi kita belajar gimana caranya jadi ibu yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, sekarang Oma mau membahas kepada teman-teman semua apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Kita harusnya. Teman-teman di Maskal Hufaz bisa pegang handphone mungkin setiap hari Ahad ya. Beberapa jam. Maka untuk semua jasa ibu yang sangat luar biasa. Uma ingin semua anak-anak dimanapun berada, pertama, harus selalu merasa kurang dalam membahagiakan orang tua. Harus selalu ada perasaan, selalu merasa kurang dalam membahagiakan orang tua. Uma lihat satu video di mana seorang ibu sudah tua renta, punya 4 anak, sibuk semua. Orang tua makin tua, makin dalam tanda kutip makin menyusahkan. Karena ya pup kita yang nyebokin, cerewetnya minta ampun, kadang makan kita suapin, belum lagi kalau udah sakit, dalam tanda kutip ya. Sangat merepotkan dan sangat melelahkan mengurus orang tua. Dalam video yang Oma lihat, seorang anak ngurus orang tuanya dan anaknya menelpon kakak-kakaknya yang lain. Aku mau ujian di kampus hari ini, nggak bisa lagi ngurusin ibu. Boleh nggak ibu dititipin dulu sama kakak misalnya. Kakaknya bilang, kakak juga lagi meeting, lagi sibuk banget ngurusin meeting, ngurusin ini itu, nggak mungkin bisa megang ibu. Kakak yang lain gimana? Aku sama keluargaku, anak-anakku masih kecil-kecil, masih membutuhkanku, nggak ada yang bisa ngurusin ibu. Semuanya nggak ada yang bisa ngurusin ibunya. Uma nggak mau kita jadi orang yang kayak gitu. Kalau kalian semua satu hari nanti sibuk ngurusin perkara-perkara dunia, nggak boleh. Kalian harus jadi orang yang ngurusin ibu kalian waktu ibu kalian sakit. Kalau bisa ibu kalian itu berada di tangan kalian ketika hembusan nafas terakhirnya. Artinya kalian yang ngerawat ketika ibu kalian sakit. Harusnya rebutan. Bukan saling oper mengoper, harusnya rebutan. Enggak, ibu sama aku aja, walaupun aku nggak berkecukupan, walaupun aku miskin, walaupun aku punya banyak anak, walaupun aku susah, ibu sama aku aja. Harusnya kalian yang rebutan untuk ngurusin ibu. Bukan rebutan untuk saling oper-oper ibu. Gitu. Wah, itu Masya Allah ya. Kalau ada anak yang begitu, Masya Allah. Jadi, apa yang harus teman-teman lakukan? Selalu merasa kurang membahagiakan orang tua. Kurang. Beberapa teman mengatakan, aku udah belasan tahun untuk ilmu, saatnya pulang. Untuk sama ibu, gitu. Pulang. Pulang teman-teman semua. Dampingi ibumu. Dan penuh kesabaran. Dulu, beliau sabar kan? Membersihkan pupmu. Beliau sabar ngajarin kau bicara. Beliau sabar buatin makan, bangun lebih awal. Semuanya sabar. Beliau sabar apa, membereskan rumah dari hal-hal yang kau berantakan. Ketika masih kecil kan kita usil. Sekarang kembalikan. Orang tua makin tua makin kayak anak kecil. Sabar nyuapin, sabar nyebokin, sabar mandiin, sabar kalau beliau sakit, sabar ngasih obat, sabar. Balas budi yang gak akan pernah kau bisa balas sebenarnya. Jadi pertama, Oma ingin minta teman-teman semua selalu kurang membahagiakan orang tua. Kedua, selalu menanyakan kabar dimanapun teman-teman berada. Karena banyak anak-anak yang jarang nanyain kabar. Jarang nanyain kabar. Ma gimana kabarnya? Ibu Umi gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Gimana kemarin sakitnya apa? Kemarin periksa ke dokter, dokter bilang apa? Obat-obat yang diminum sekarang apa? Ada anak yang nggak tahu kondisi ibunya sakit karena nggak pernah nemenin ibunya ke rumah sakit misalnya. Atau kan kalau kita lagi di pondok jauh di luar kota nggak bisa nemenin ibunya ke rumah sakit. At least update dong perkembangan ibunya. Sempatkan kirim kabar. Bagi teman-teman yang di luar kan punya handphone. Sempatkan kirim kabar setiap hari. Atau kalaupun nggak tiap hari, rutinlah memberikan kabar. Orang tua kan nggak mau balasan apapun dari dirimu. Orang tua ingin tahu apa? Cukup tahu kondisi anak-anaknya baik-baik aja tuh itu membuat mereka tenang dan bahagia, ya kan? Jadi tanya kabar dan kasih kabar. Orang tua telepon angkat. Nanti kalau orang tuanya udah nggak ada, engkau merindukan telepon dari orang tuamu itu. Kadang-kadang orang tua telepon kita nggak angkat. Kita sibuk urusan ini urusan itu. Nanti ada satu saat di mana kita merindukan telepon dari orang tua yang nggak pernah datang lagi itu. Jadi kalau orang tua telepon, apapun kondisimu, angkat. Umi sebentar ya, mama sebentar ya, lagi ada kegiatan, tarik telepon balik. Angkat. Kadang-kadang orang tua telepon lagi sibuk, malas bicara misalnya. Ntar kalau udah nggak ada, nyeselnya setengah mati. Ya, jadi apabila keadaan orang tua kurang sehat, harus sering tanya kabar, harus tahu perkembangan kondisinya, harus memberikan perhatian walaupun mungkin nggak bisa jenguk secara langsung. Karena dengan begitu mereka merasa dipedulikan oleh anak-anaknya. Jarang menanyakan kabar menjadi penyesalan anak jika orang tua meninggal. Itu penyesalan yang paling besar. Anak
Pasti akan merasa sangat sedih. Kenapa? Karena saat orang tuanya hidup, orang tuanya kurang diperhatikan olehnya hingga tiba saat mereka tutup usia. Ya, kemudian itu yang tidak ingin terjadi. Kemudian yang ketiga, jangan sering membantah. Jangan sering membantah, teman-teman semua. Fala taqulahuma uff wa la tanharhuma qul lahuma qawlan karima. Al-Isra 23. Jangan bantah-bantah. Selama perkara-perkara itu bukan perkara-perkara dosa, lakuin aja. Kalau ada sikap perkataan orang tua yang nggak berkenan di hati, sabar aja. Jangan diambil hati. Waktu ibu Uma keluar dari ICU, Uma ngerawat ibu Uma ya. Cuman kan Uma punya kegiatan juga ya teman-teman semua. Uma ada ceramah gitu. Ceramah Uma nggak ngambil ceramah pada saat ibu Uma keluar dari ICU. Uma nggak ngambil ceramah keluar kota, enggak. Cuman ceramah di Maskal Hova saja yang dekat-dekat rumah. Itu pun ketika Uma ceramah, orang sakit tuh sensitif kan teman-teman semua. Ibu Uma bilang gini, kok aku ceramah sih? Nggak ngerawat ibu, nggak ngejagain ibu. Marah beliau pada saat itu. Uma katakan, ibu aku udah 24 jam sama ibu. Ini cuma 1 jam. Oke, minta waktu 1 jam. Orang-orang udah nungguin gitu. Kadang-kadang dalam hati, aduh gimana sih gitu ya. Udah didampingin 24 jam masih kurang. Kadang-kadang begitu. Masa 1 jam aja nggak boleh. Namun orang tua begitu tuh. Makin tua makin manja, makin tua makin sensitif, makin tua makin marah-marah. Diperlukan kesabaran yang luar biasa untuk seorang anak dalam mendampingi anak-anaknya. Jangan mendampingi ibunya. Jangan sering bantah teman-teman semua. Apapun yang teman-teman bisa lakukan, lakukan. Selama bukan perbuatan dosa. Yang bisa, lakukan. Jangan bantah, jangan kasar-kasar sama orang tua itu. Jangan ketus-ketus sama orang tua itu. Ada yang mengatakan, karena orang tua aku nyebelin, jangan ketus. Udah makin tua renta orang tuamu itu. Nggak punya masalah sama orang lain, jangan marah-marah sama ibumu. Tega-teganya kau bantah orang tuamu, tega-teganya kau berkata-kata kasar sama orang tuamu. Dia yang ngajarin kau bicara. Beliau yang ngajarin bicara. Sekarang udah pandai bicara, ngata-ngatain kasar lagi sama orang tua. Nggak tahu diri anak-anak kayak gini teman-teman semua. Yang ngajarin mau bicara itu satu persatu, satu kata itu siapa orang tuamu. Dari kecil yang ngajarin bicara, sampai akhirnya kau pandai bicara. Sekarang yang pandai bicara ini membantah orang yang udah ngajarinnya selama ini, Masya Allah. Subhanallah. Ya jadi jangan suka bantah-bantah. Jangan bermuka masam, jangan bermuka ketus pada orang tuamu. Ya begitu ya teman-teman semua. Dan jangan banding-bandingin. Gak cuman orang tua yang suka bandingin anak. Kadang-kadang anak suka banding-bandingin. Orang tuaku nggak seperti orang tuanya mereka. Orang tuaku nggak seperti orang tuanya teman-temanku. Orang tuanya teman-temanku lebih baik daripada orang tuaku. Nggak usah banding-bandingin. Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk membesarkan anaknya, termasuk orang tua teman-teman semua. Jika kita menganggap orang tua kita orang tua yang bawel, cerewet, nggak pintar dan sebagainya, itu yang membuatmu jadi dirimu yang sekarang. Engkau mungkin kalau dididik dengan lemah lembut, mungkin nggak jadi dirimu yang sekarang. Sikap yang mereka tunjukkan merupakan dampak dari tingkah lakumu yang sekarang ini. Kau sekarang jadi orang baik kan? Kalau nggak baik, nggak mungkin ikut kajian subuh ini, ikut kajian di hari Jumat ini. Nggak mungkin. Jadi, pendidikan mereka, sikap yang mereka tunjukkan merupakan dampak dari tingkah lakumu yang sekarang ini. Bagaimanapun juga, ya, orang tua ingin anak-anaknya jadi anak-anak yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Bagaimanapun juga orang tua ingin anak-anak nggak melakukan kesalahan yang sama seperti yang beliau lakukan di masa lalu. Ya, jadi kalau nanti orang tua udah nggak ada, kita akan merasa sangat kehilangan dan merindukan perhatiannya mereka. Sekarang mumpung masih ada, maka baliklah untuk eh, balas jasa kepada orang tuamu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku mau ikut perang, jihad di jalan Allah. Aku datang untuk meminta pendapatmu. Apa kata Rasul? Kamu punya ibu nggak? Punya Rasul. Tetaplah bersamanya. Karena sesungguhnya surga ada di bawah telapak kakinya. Kamu mau jihad, tolong agama Allah, mau perang. Tapi kamu punya ibu yang tua renta, ditinggal sendirian. Gak usah. Jihadmu itu sama ibumu. Maka untuk kita semua, bantu ibu kita. Agar surga yang mulia itu pantas di bawah kaki ibu kita. Agar apa ya, ibu kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan cara kita jadi anak yang baik. Ya, begitu ya teman-teman semua. Bantu ibu kita. Jadi ibu yang sempurna. Bantu ibu kita di masa tuanya menghadapi masa tua yang tenang dan bahagia. Tinggal nunggu waktu. Ibumu nggak bertahan lama. Tinggal tunggu waktu. Jadi di sisa-sisa usianya, bantu beliau untuk
dapat kebahagiaan dunia akhirat insya Allah. Begitu ya teman-teman semua, Alhamdulillah. Hari ini eh, sudah selesai. Semoga para ibu jadi suri tauladan yang baik bagi putra-putrinya. Ya, semoga ibu menjadi idola bagi anak-anaknya. Semoga ibu punya rasa malu yang menjadikan ibu itu punya akhlak yang baik untuk anak-anaknya. Malu untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah SWT. Hendaklah para ibu senantiasa berdoa kepada Allah SWT karena doanya ibu adalah senjata bagi seorang anak dalam mengarungi kehidupannya. Ya, dan semoga Allah menjaga para ibu dengan penjagaannya dan memelihara ibu dengan pemeliharaan Allah dan membahagiakan para ibu di dunia dan di akhirat dan mengumpulkan para ibu-ibu yang luar biasa pengorbanannya di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan semoga kalian semua jadi ibu-ibu yang hebat suatu hari nanti insya Allah. Baik, sekian dari Umar. Terima kasih. Kita kembali lagi di Ketupat Jumat depan insya Allah dengan tema yang berbeda. Semoga semangat untuk menjadi ibu-ibu yang baik dan sebagai ibu-ibu yang sekarang sudah menjadi seorang ibu, semangat dalam menjalani hari-harinya. Semua yang kau lakukan hal yang luar biasa. Kebaikan sebiji zarah yang kau lakukan, Allah akan balas juga. Kebaikan yang kau lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali untuk dirimu sendiri. Benar. Berjuanglah para ibu untuk mendidik anak-anakmu dan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, insya Allah. Sekian dari Umar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.